dengan tema membiasakan membantu orang tua. Temanya apa? Membiasakan membantu orang tua. Nah, kenapa kita harus membiasakan membantu orang tua? Karena kita sebagai anak, orang tua kita sudah apa? Membesarkan kita, melahirkan, merawat, menyekolahkan, memberi makan. Nah, semua sudah dilakukan oleh orang tua. Makanya kita harus membalas kebaikannya. Bagaimana cara membalas kebaikannya? Dengan membantu apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita. Tidak harus memakai uang. Membantu itu tidak harus memakai uang. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tua kita? Mencuci piring, apalagi menyapu, mengepel, apalagi merapikan. Nah, selain itu, selain fisik, itu kan secara fisik ya, mengepel, menyapu, mencuci piring, itu kan secara fisik. Kalau yang nggak fisik, contohnya apa? Mendoakannya, itu juga membantu orang tua kita. Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Bisa nggak kita mendoakan orang tua? Bisa, ya. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita juga punya kewajiban untuk mendoakannya. Kalau nggak kita yang mendoakan, siapa lagi? Setelah selesai sholat. Nah, ada cerita nih, ada suatu kisah, ada yang anak yang bernama Dita. Nah, Dita ini anak yang solihah, selalu membantu orang tua. Semua pekerjaan rumah dibantu. Nah, ibu pagi-pagi sudah bangun, Dita pun ikut bangun, merapikan tempat tidur. Yang pertama kan itu yang harus dilakukan. Lalu ke kamar mandi, bersih-bersih, terus apa? Wudhu, lalu sholat, lalu subuh itu. Nah, setelah subuh kita tidak tidur, tapi membantu ibu menyiapkan makanan atau memasak di dapur. Nah, ini yang dilakukan kita. Setiap pagi dia nggak tidur lagi, tapi menyiapkan makanan. Nah, setelah itu dia bantu beres-beres yang lain, cuci piring, menyapu, baru dia mandi, lalu berangkat sekolah. Ini yang dilakukan kita di rumah. Nah, membantu ibu. Lalu di sekolah pun kita juga membantu siapa? Kalau di sekolah orang tua kita namanya siapa? Guru. Nah, di sekolah pun kita juga senang sekali membantu bapak dan ibu guru. Apa yang bisa kita bantu di sekolah? Apa? Ya, coba sebutkan. Menyapu kelas, apalagi? Ya, selain itu apa? Papan tulisnya diapakan? Dibersihkan. Setelah guru menulis capek, masuk harus menghapus lagi. Nah, kita buru-buru mengambil penghapus untuk membersihkan papan tulisnya. Guru, biar Dita aja yang menghapus tulisannya. Terima kasih Dita, kata bu gurunya. Bu gurunya pun senang tidak dibantu? Senang, ya, apalagi Dita membantunya dengan rasa yang ikhlas. Ya, tidak mengharapkan imbalan. Gurunya senang sekali dan teman-temannya pun bangga dengan Dita, ya, karena punya teman yang rajin. Nah, ya, setiap hari kelasnya pun dibersihkan, ditata yang rapi. Akhirnya suasana di kelas pun menyenangkan, nyaman. Jika menyenangkan dan nyaman, belajar pun menjadi bosan apa menjadi senang? Senang. Kalau senang saat belajar, insya Allah materi yang diberikan Bapak Ibu guru gimana? Mudah untuk diterima. Jika ada soal, pasti kita bisa mengerjakan. Karena ingat, oh iya Bu guru kemarin memberi materi ini. Wah, ini jawabannya. Karena nyaman ya, sekolah di lingkungan yang bersih dan rapi. Saat di rumah, nah tidak hanya ibunya yang dibantu, tapi ayahnya pun dibantu juga oleh Dita. Coba pekerjaan ayah apa saja yang bisa dibantu oleh anaknya? Sebutkan. Apa? Membersihkan apa? Sepeda motornya dicuci. Nah, Dita buru-buru nih
dilakukan kita. Apalagi menanam tanaman, ayahnya suka bercocok tanam di halaman rumah. Kita pun membantu. Apalagi kalau sudah ditanam, setelah itu apalagi kita namanya disirami setiap pagi. Ini dilakukan oleh Dita untuk membantu siapa? Ayahnya. Jadi tidak hanya ibu yang dibantu, ayah pun juga dibantu. Nah, di sekolah siapa yang dibantu tadi? Bu guru. Wah, memang rajin membantu ya si Dita ini ya. Makanya disukai banyak orang. Begitu juga temannya. Jika ada temannya yang tidak mengetahui pelajaran, tidak bisa mengerjakan soal, pasti Dita membantu dengan ikhlas, tanpa pamrih. Sini aku bantu, kamu nggak bisa pelajaran apa? Bahasa Indonesia ini panjang sekali soalnya, aku nggak paham. Dita, kata temannya, baik aku bantu, ini caranya begini. Setelah itu apa? Dita minta balasan tidak? Tidak, ya sudah, tidak usah dikasih apa-apa. Dita ikhlas membantunya. Besok kita belajar lagi ya, kata si Dita. Nah, makanya teman-temannya senang bermain dan bersama-sama dengan Dita. Punya banyak teman. Begitu juga akhirnya dia saat dewasa menjadi anak yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Setelah dia besar masuk pondok pesantren, sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah, mencuci sudah pernah, menyetrika juga bisa, menyapu sering setiap pagi, memasak membantu orang tua juga sudah, apalagi bersih-bersih tanaman disiram setiap hari, sudah biasa dilakukan oleh Dita. Makanya saat di pondok pesantren dia nggak kaget, jauh dari orang tua kan di pondok itu, nggak kaget, udah biasa, udah setiap hari melakukannya di rumah. Karena terbiasa membantu orang lain, akhirnya menjadi anak yang mandiri. Jika dia jauh dari orang tua, mungkin kalau sudah kuliah saat di kos mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Ini yang dilakukan Dita, dari kecil agak besar, remaja, besar, dewasa. Nah, akhirnya terbiasa hidup mandiri. Bermanfaat nggak hidup mandiri itu? Bermanfaat sekali, tidak dengan orang lain, bisa melakukan semuanya sendiri. Nah itu, ini jika kita membiasakan apa? Membantu pekerjaan orang tua. Tidak harus pekerjaan yang berat-berat, diawali pekerjaan yang mudah dan ringan yang kita bisa. Mari kita belajar adab sebagai anak terhadap orang tua yang harus diamalkan, sayangi dan patuhi serta selalu berbakti, berkata santun, juga tidak membentak, tidak berkata bohong, tidak memanggil nama, juga tidak memaksa saat inginkan benda, saat beri bantuan tak menunggu diminta, jika memanggil jawab dengan segera. Jika orang tua kita membutuhkan bantuan kita, apa yang kita lakukan? Rela atau ikhlas membantu orang tua. Jika dipanggil apa? Segera menjawab, baik Pak, baik Bu. Nah, segera menjawab. Mintai bantuan juga harus seperti itu, menyayangi orang tua dengan cara apa tadi? Mendoakan. Bagaimana doa kepada orang tua? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangilah aku dan kedua orang